revisi yang diberikan oleh dosen, itu revisi yang diberikan oleh editor. Tapi tidak dicoret-coret kan? Tidak, Mas. Ya, yang perlu ya. Jadi dari situ motivasi timbul karena sharing-sharing Mas juga antar dosen sama mahasiswa itu juga lebih enak, motivasi. Nah itu lagi juga Prof Haji ini mengajarkan tidak ada tulisan yang sia-sia. Jadi waktu S1 kan kita bisa ada tugas akhir tuh Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Vkom Umi. Nah, bersama saya Mushaf Al-Mubarak sebagai host. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber dari Malang datang ke Makassar menghadiri podcast ini. Mari kita sambut Mas Agung Bella Putra Utama. Selamat datang Mas di Vkom Umi. Iya, selamat datang Mas. Ya. Terima kasih. Beliau adalah seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Beliau mahasiswa S3 Teknik Elektro dan Informatika, begitu Mas. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas tentang backgroundnya Mas atau tentang dirinya Mas lah. Silakan Mas. Ya, baik. Terima kasih Mas atas waktunya. Ya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Agung Bella Putra Utama. Ya, bisa dipanggil Mas Agung atau ya, Mas Bella. Iya. Oh, jadi Mas Bella juga boleh. Mas Bella boleh. Ya, boleh. Jadi saya mahasiswa S3 sekarang di S3 Teknik Elektro dan Informatika Universitas Negeri Malang. Kebetulan saya S1 juga di UM. S1-nya saya S1 Teknik Informatika. Teknik Informatika juga. Ya. S2-nya juga di UM. Wow. Melanjutkan S2 Teknik Elektro. Jadi S3-nya gabungan dari S1 dan S2. Iya. Luar biasa. Mungkin bisa juga diceritakan Mas terkait backgroundnya Mas atau kesehariannya Mas sampai bisa menjadi seorang mahasiswa yang S3 Teknik Elektro dan Informatika ya Mas? Iya, boleh. Backgroundnya Mas mungkin seperti apa itu Mas? Background saya awalnya seorang mahasiswa biasa. Iya. Kalau background saya sebagai seorang mahasiswa, nggak ada background lain lagi Mas. Kalau misalkan tidak ambil job di luar mungkin Mas? Untuk saat ini saya fokus memang dari S1 fokus untuk sekolah Mas. Terus sampai S3 ini? Alhamdulillah ya, dari S1 saya lulus dari 2015 sampai 2019 waktu S1. Kemudian di 2020 sampai 2020 saya masuk S2, lulus kemarin 2022. Sekarang di 2023 saya baru masuk S3. Oh, luar biasa ya. Oke, pada kesempatan kali ini kan Mas kita akan berbincang-bincang atau sharing-sharing pengalaman tentang penulisan artikel-artikel ilmiah. Yeah. Oke, gitu Mas. Informasi yang saya dapatkan sudah banyak artikel-artikel yang sudah Mas buat ya. Sudah tercatat di sini 26 ya Mas. Yeah. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Oke, mungkin bisa diceritain sedikit Mas tentang awal penulisan begitu, awal menulisnya Mas atau awal terjun ke dunia penulisan artikel ilmiah itu seperti apa? Ya, mungkin bisa Mas. Ya, ini tadi menjelaskan karena tiba-tiba 26 kan nggak mungkin kan? Ya. Jadi 26 itu perjalanan waktu Mas. 26 artikel saya dapatkan dari tadi waktu saya kuliah S1 di tahun 2019. Nah, di awalnya ialah didapat di semester 7 saya kan ada mata kuliah metodologi penelitian. Di situ mata kuliah tersebut kan mengajari kita cara menulis. Lah, belajar dari situ berjalanlah masuk di skripsi akhirnya kan. Ya, dari skripsi kita kan selain laporan skripsi itu juga diminta untuk di kampus saya bagaimana caranya laporan ini bisa dipublikasikan. Lah, tidak hanya dosen, mahasiswa pun juga punya kesempatan untuk publikasi tulisannya. Oleh karena itu, saya dengan dosen pembimbing saya yaitu Prof Haji Persawibawa memulai mencoba menerjemahkan isi tulisan yang di laporan ke dalam artikel ilmiah. Jadi itu laporan sama artikel beda ya pada saat di-upload. Ternyata formatnya berbeda Mas. Ya, artikel ilmiah sendiri kan ada banyak jenis macamnya Mas. Ya, itu ada dari artikel proceeding internasional, konferensi internasional ataupun jurnal. Jurnal pun juga macam-macam. Ada jurnal nasional yang terindeks SINTA ataupun jurnal internasional berreputasi terindeks Scopus. Jadi waktu S1 kan kita sebagai mahasiswa diajak nulis saja udah seneng kan gitu untuk dipublikasikan. Oleh karena itu kita mencoba melihat
targetnya kemana, publikasinya, ke jurnal A. Kadang di jurnal A kan ada template author guidance untuk penulisan artikelnya. Kita ikutin sesuai template-nya dari laporan yang ada. Setelah itu kita submit. Lah, prosesnya untuk publikasi seperti itu. Itu membutuhkan waktu yang panjang juga itu, Mas. Sebenarnya jika laporan sudah ada, tidak membutuhkan waktu yang panjang, Mas. Kita kan hanya merangkum isi laporan kita. Yang jadi penting, laporan tadi dirangkum lagi jadi artikel. Jadi artikel, kemudian kita submit. Nah, proses submit sendiri itu kalau kita sebagai penulis kan membaca tulisan, ini sebenarnya sudah bagus, otomatis bisa nih di jurnal A sesuai skupnya, otomatis keterima gitu. Ternyata enggak, Mas. Perjalanannya panjang. Ya. Ternyata di reject gitu. Untuk pasti kan orang kalau di reject sedih gitu ya. Betul. Ternyata dosen saya menyampaikan, nggak usah sedih kalau di reject, Mas gitu. Loh, kok bisa nggak sedih? Ini kan banyak tulisan saya banyak korban kok di reject gitu. Ya, ternyata waktu kita reject, coba dilihat ada komentar reviewnya nggak, Mas? Ya, kita lihat, ternyata ada. Jadi jurnal yang bagus itu apabila mereject suatu paper atau artikel yang tidak sesuai skupnya, tetap mereka memberi alasan kenapa di reject. Nah, dari alasan-alasan tersebut kita itu namanya komentar reviewer. Kita lihat ternyata ada beberapa poin. Dari situ kita belajar untuk memperbaiki artikel kita, Mas. Jadi pada saat di-upload itu terus di reject, tetap ada pembenaran di situ kayak ada apa yang namanya ya? Revisi. Kalau kita kita laporan ada revisi yang diberikan oleh dosen. Itu revisi yang diberikan oleh editor. Tapi tidak dicoret-coret kan? Tidak, Mas. Oke. Dan itu kita ikuti revisinya. Nah, kalau mereka udah reject tapi mengasih revisi kan alhamdulillah kita kebantu dari revisinya, kita perbaiki. Setelah itu kita cari lagi jurnal lain yang mau menerima. Tapi itu tidak semua reviewer ya yang pada saat mereview memberikan catatan-catatan begitu untuk direvisi, atau memang semua ketika di reject pasti ada revisiannya? Kalau semua reviewer akan memberikan komentarnya, tetapi tidak semua jurnal yang mereject akan memberikan review komentar tersebut dikembalikan ke author kita sebagai penulis. Luar biasa. Jadi perjalanan 26 artikel itu paling banyak itu di pada kapan nih, Mas? Ini juga cerita, Mas, ya, sharing-sharing. Jadi waktu saya skripsi itu biasanya kan kalau kita skripsi kita datang sendiri menuju dosen membawa judul. Pak, Bu, saya punya judul dosen ini. Apakah Bapak Ibu bersedia menjadi dosen pembimbing saya? Begitu ya? Iya, biasanya normalnya seperti itu. Tapi yang saya alami tidak, Mas. Jadi di kampus saya di UM itu dosen-dosen kan mempunyai KBK namanya, kelompok bidang keahlian. Jadi kayak mahasiswa khusus gitu? Bukan. Jadi tiap dosen mempunyai keahlian pada bidangnya masing-masing. Iya. Seperti di sini kan juga dulu kan mesti ada labnya banyak. Yang khusus ke Alpro mungkin. Seperti itu, data science kan. Nah, salah satunya yang dipunyai oleh informatika di UM atau elektro di UM itu KBK CATS, Knowledge Engineering and Data Science. Yang kebetulan diketuai oleh pembimbing saya waktu S1 yaitu Prof. Haji Persawibawa. Nah, waktu itu Prof. Haji kan juga mengajar MedPen yang saya cerita tadi semester 7. Jadi beliaunya tuh melemparkan satu topik di grup. Kita kan masih ada grup kan. Ayo siapa kira-kira dari teman-teman mahasiswa ini yang mau join di KBK saya dengan research klasifikasi kayak gitu kan. Itu di semester 7, Mas? Di semester 7. Ya waktu kuliah MedPen itu, Mas. Lah tiba-tiba kan bapaknya membuka seperti itu. Saya kan udah lihat grup, Mas, ya. Sudah ada 5 orang pertama. Jadi mereka masuk itu. Sudah ikut ya. Terus iseng-iseng, Pak, tidak ada lagi kah proyeknya gitu. Iya banyak, tunggu sebentar gitu. Tiba-tiba ada lagi yang mau ikut forecasting siapa gitu. Saya bingung, forecasting ini apa gitu. Karena kan waktu kuliah saya tidak belajar forecasting, taunya yang klasifikasi. Tapi karena saya merasa karena ini research group pasti akan seneng kan gitu. Saya join aja. Jadi itu kerjanya per grup ya? Per grup. Akhirnya saya masuk yang di forecasting. Lah dari situ ternyata kalau di kami kan proyek dosen itu bisa juga diusulkan menjadi topik skripsi, Mas. Nah, jadi dari forecasting satu topik umum, saya tuh ada 6 kelompok. Nah, 6 kelompok ini akhirnya kita mengerjakan untuk topik skripsinya bersama. Yang membedakan adalah kita di metodenya. Tapi itu tetap metodenya beda-beda. Metodenya yang beda-beda, tapi dataset dan ruang lingkup forecastingnya kita sama. Tapi kalau metode yang Mas pilih itu apa? Waktu itu saya mendapatkan metode Back Progression Neural Network.
Itu berkaitan tentang apa itu Mas? Berkaitan dengan neural network untuk proses forecasting. Jadi itu NN kan seperti jaringan surf tiruan tuh, JST ya. Jadi di situ itu kan punya banyak metode neural network. Salah satunya backpropagation. Oh, jadi yang itu awal-awal Mas terjun di penulisan. Nah, dari 6 itu kan macam-macam akhirnya. Teman saya ada yang multi layer perceptron metodenya, ada yang long short term memory LSTM. Saya yang backpropagation neural network. Itu kan ada 3 sudah. Lah, kita kan ada 6. Lah, 3 sisanya kita mengubah datasetnya beda. Kalau yang 3 awal datasetnya langsung diproses, kalau yang 3 sisanya datasetnya kita olah lagi di processing. Ada yang menggunakan min median, ada yang menggunakan min max, dan seperti itu. Panjang juga perjalanan. Panjang ya. Jadi kan ibaratnya satu orang saja satu. Ya. Lah, saya satu kelompok akhirnya bisa jadi 6. Wow. Jadi kan itu nyicilnya Mas. Jadi ada 6 luaran, udah 6 artikel. Nah, setelah itu saya berjalan waktu masuk S2. Nah, tapi itu yang di pas semester 7 itu sudah selesai. Berapa lama mungkin pengerjaan itu, Mas? Pengerjaannya sama dengan waktu kita mengerjakan skripsi Mas. Karena kan waktu itu artikel ini kita buat setelah laporan skripsi selesai. Oh iya. Jadi kita skripsi dulu, baru ambil proyek lagi. Tidak, ya sudah. Proyeknya waktu awal itu Mas. Oh iya. Jadi pas masuk S2 lagi, waktu S2 semakin banyak lagi. Nah, saya kan proses S2, proses menuju S1 ke S2 ada waktu 1 tahun juga. Ya. Nah, kebetulan saya juga masih aktif ke kampus. Juga ikut masih di aktif KBK-nya Prof Haji tadi yang CATS itu. Nah di situ kita juga ikut penelitian dosen lainnya. Jadi setelah proses skripsi tadi, saya ikut penelitian project di CATS. Ada beberapa tema yang sesuai dengan saya ikut di dalamnya, ikut penelitian. Akhirnya menambahlah portofolio untuk penelitian itu lagi Mas. Semakin banyak ya. Jadi pas masuk S2 tambah lagi. Wah, luar biasa. Ya. Karena kan memang kalau S1 kan kita sebenarnya tidak diwajibkan untuk menulis, tapi jika bisa publish kan bonus Mas ya. Nah kalau S2 ada syarat dan ketentuan berlaku Mas. Nah itu tadi harus nanti untuk lulus kita harus minimal terbit 1 jurnal nasional sih Mas. Terindeks Sinta 2. Jadi pas masuk di S2 itu kan Mas sudah punya artikel yang sudah diupload ya? Sudah diterima juga. Sudah diterima. Jadi lebih mudah masuknya begitu. Ya, itu salah satu tips untuk kita bisa lanjut diterima itu ya bisa dipublikasi tadi itu Mas. Luar biasa. Iya. Jadi pada awal-awal lagi nih Mas ya, motivasi apa sih sebenarnya? Apa memang diwajibkan begitu yang menjadi motivasi awal sampai mau join di proyeknya dosennya Mas tadi? Ya motivasinya ya pertama memang karena kayak ini sekalian untuk skripsi gitu Mas. Motivasinya. Ternyata setelah skripsi selesai masih ada panggilan dalam hati. Ternyata menulis itu butuh insight dari orang lain juga, nggak hanya dari tulisan kita. Jadi masih banyak ilmu-ilmu penulisan yang perlu. Ya. Jadi dari situ motivasi timbul karena sharing Mas juga antar dosen sama mahasiswa itu juga lebih enak motivasi. Nah itu lagi juga Prof Haji ini mengajarkan tidak ada tulisan yang sia-sia. Jadi waktu S1 kan kita bisa ada tugas akhir tuh Mas. Tugas akhir selesai ya udah kita selesai gitu kan, nggak diapa-apakan. Ternyata waktu S2 lah ini lagi Mas, kenapa bisa jadi 26 paper kan ya, 26 artikel. Waktu S2 itu semua tugas-tugas mata kuliah yang diberikan dosen kita jadikan publikasi Mas. Jadi setelah selesai tugasnya kita tulis artikel kita submit. Nah itu jadi tips juga Mas. Jadi kalau di S1 kan ada tugas selesai ya udah kita nggak lanjutkan. Nah waktu di S2 tugas-tugas yang diberikan dosen itu kita bisa publishkan. Luar biasa. Sekarang ini Mas, kita mau tanya-tanya nih seputar faktor utama mungkin ya, atau apa sih yang bisa mendorong kesuksesan mahasiswa dalam menerbitkan jurnal, entah itu di Sinta 2, Scopus dan lain-lain lah. Sebenarnya apa sih yang bisa menjadi motivasi untuk mahasiswa begitu? Yang faktor utamanya lah, yang untuk mahasiswa umumnya ini. Motivasi untuk mahasiswa ialah membangun portofolio Mas. Portofolio. Baik itu nanti kedepannya lulusan S1 akan lanjut ke akademisi sekolah ataupun bekerja di bidang akademik ataupun yang bekerja di luar bidang akademik. Karena kan kalau kita ada portofolio orang kan yakin dilihat dari pengalamannya
udah pernah menulis gitu mas. Berarti itu bisa jadi kayak bahan nilai plus lah. Nilai plus ya. Oke. Maksudku di dunia kerja, jika kita menyantumkan pernah ikut publikasi, mereka oh iya, berarti dia sudah ada pengalaman seperti itu mas. Kemudian ini mas, kan biasa gitu tuh bagi mahasiswa masih bingung dalam memilih topik. Nah, kayak misalkan topik apa sih yang sesuai dengan diri saya. Jadi kalau tips dari mas sendiri, bagaimana tuh kayak kita menentukan topik yang sesuai dengan kita. Jadi kita tidak hanya terpaku sama orang lain. Jadi memang dorongannya dari kita sendiri. Jadi mungkin bisa bagi tipsnya mas untuk memilih topik penelitian yang pas untuk mahasiswa itu bagaimana? Iya, untuk memilih topik penelitian ya kita benar kata mas. Kalau apa yang kita suka dulu mas, apa yang kita suka, kan ada berbagai macam bidang minat yang ada di informatika. Apalagi di informatika kan ya banyak ilmunya ya. Nah dari situ pasti kan seiring berjalan waktu kita kuliah kan ada berbagai macam mata kuliah. Misalkan di salah satu itu ada mata kuliah yang kita suka pasti. Nah berangkatnya dari situ aja sih mas, yang paling gampang. Oh yang paling gampang menurut kita yang selama ini kita dalam suka di mana ya, karena kalau nggak suka nanti menjalannya juga nggak enak kan seperti itu. Tapi kalau emang mau take over atau kita tantangannya adalah oh aku sudah paham di bidang ini, aku pingin yang di bidang lain lah, mungkin bisa aja langsung menghubungi dan dosen. Salah satu yang untuk menjembatkan ada dosen mata kuliah tersebut, tanya aja Pak Bu apakah ada proyek tentang tentang bidang ini gitu. Kan kalau suka bisa tanya, nggak suka pun bisa saya ingin belajar, apakah berkenan untuk saya bisa bergabung di proyek ini. Jadi kan ketika kita sudah kita pilih topik nih, pasti kita juga butuh referensi-referensi yang banyak dari berbagai jurnal. Itu bagaimana sih biar kita tuh tetap semangat? Biasa kan kayak pas kita cari-cari terus nggak dapat, itu juga salah satu yang bikin kita tuh malas nulis lagi. Mungkin bisa bagi tipsnya. Bagi tips lagi mas. Jadi kalau kita lihat jurnal kan memang kita topikku ini mau cari penelitian terkait, waktu kita buka search kok artikelnya banyak 20 halaman gitu ya, 15, jadi males kan mau baca. Nah ini ada tips cepetnya mas. Jadi yang pertama ialah kita lihat dari judulnya mas. Kalau judul sudah sesuai dengan topik kita, bisa diambil. Kalau enggak kita lihat ke bagian abstrak. Lah abstrak yang menjadi bagian penting juga. Abstrak kan ibaratnya itu kan wajah kita, tampilan dari si artikel ini apa, kita bisa dari situ informasi yang ada. Ternyata di abstrak sudah ada informasinya, kita bisa ambil langsung kan digunakan. Tapi kalau di abstrak masih belum ada informasi yang kita cari, kita langsung lari ke bagian kesimpulan mas, di bawah. Nah di kesimpulan kita baca, ternyata hasilnya ketemu seperti ini yang kita butuhkan. Jadi selesai, sudah lihat judulnya pas atau misalkan judulnya belum sesuai, terus abstrak juga belum, lihat ke kesimpulan. Nah biasanya di kesimpulan kita udah menemukan jawabannya dulu. Jadi satu artikel nggak sampai 5 menit mas. Betul. Kan cepet. Itu tipsnya untuk biar banyak mungkin kita ambil jurnal. Iya kita ambil jurnalnya itu. Iya. Terus ini lagi mas, kan sebelum kita tuh terjun di dalam penulisan artikel ilmiah pasti ada dulu yang disiap-siapkan. Nah mungkin kalau bagi mas sendiri apa sih yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum kita tuh terjun di dalam dunia penulisan artikel ilmiah mungkin? Sebelum menulis, kalau di saya di bidang informatika di CATS itu kan mengolah data. Jadi kita niat dulu ya? Kenapa? Bukan niat dulu. Niat pasti mas, niat ya. Kalau niat itu ya datang dari diri kita ya. Kalau yang disiapkan ya pertama niat, kemudian kalau di kami ingin menulis suatu artikel kita cari sebenarnya masalah. Cari masalah dulu kita. Kalau masalah nggak mas sama saya? Kalau masalahnya dari diri saya itu. Kita cari masalah. Nah dari situ kan apa sih dari masalah kita ingin memberikan solusi. Nah kita sebagai di bidang informatika masalah itu bisa datang dari mana saja mas. Lah utamanya kan kalau itu didukung dengan data, kita ambil datanya kan, kita olah data tersebut menggunakan banyak tools kan atau banyak metode sehingga menghasilkan sebuah informasi. Lah dari informasi inilah kita mengetahui apa solusi yang kita tawarkan. Lah dari itu bisa kita tuliskan ke artikel ilmiah tadi itu mas. Jadi yang pertama ya kita eksperimen dulu. Eksperimen selesai keluar hasil. Nah dari hasil kita bisa tulis
Wah, luar biasa. Jadi tidak serta-merta langsung kayak, saya ada niat menulis nih, langsung Iya. dia turun. Tapi bisa gitu juga mas. Kayak saya tiba-tiba waktu masnya di bawah pohon gitu ya, nggak ngapa-ngapain terus terpikirkan, oh iya, ada ide. Kayaknya bagus nih kalau aku bisa nulis kayak gini. Ya terus dulu aja topik-topiknya kayak apa. Nah setelah itu gimana sih realisasinya? Nah nanti bisa tanya dosen, tanya teman. Kalau jadi langkah awalnya kan kita tentukan dulu masalah, iya. topik apa yang kita maukan. Kemudian langkah selanjutnya topik apa itu mas? Yaitu selanjutnya kita cek reference. Yaitu tadi, apakah penelitian seperti ini sudah dilakukan orang lain atau belum? Kalau sudah, kira-kira apa sih yang akan kita buat berbeda di penelitian? Apa inovasi dari situnya? Nah, inovasi itu bisa dikembangkan. Gitu. Betul. Kalau tidak, kita kan bisa baca artikel. Nah, oh artikel ini membahas ini. Lah, ini tuh sekarang bisa dikembangkan nih seperti ini. Lah, itu juga temuan ide lagi kan akhirnya. Karena kan terkadang itu banyak nih kita dapatkan ini topik ide-ide yang ada di kepala kita, tapi kadang kita tuh dijatuhkan oleh realita, kayak kadang kita berpikir kayak udah banyak orang yang angka, jadi nggak usah gitu. Padahal masih bisa ada peluang untuk diinovasikan lagi. Research gap, masih banyak gap yang bisa kita masuki dari situ. Ini lagi mas, untuk proses seleksi itu pada saat kita ingin mengupload ke kayak Sinta 2 atau Scopus kan pasti ada seleksinya. Ya. Benar. Untuk sebelum masuk ke sana, proses seleksi peninjauan penerbitannya itu kita lihatnya dari mana ya mas? Ya, jadi sedikit sharing juga ya mas ya. Kita kan kalau ingin upload sebuah jurnal, sebenarnya kan kita lihat submit ke tempat jurnal tersebut di OJS-nya misalnya, Open Journal System. Nah, kalau di Sinta kita kan cari jurnal mana dulu nih yang mau kita tembak gitu. Saya mau cerita salah satunya waktu saya syarat S2, itu kan minimal Sinta 2. Saya membuat judul tesis saya itu bisa jadi 4 artikel mas. Dari satu tesis. Dari satu tesis. Wah, luar biasa. Itu kan dengan dosen pembimbing saya juga. Lah, untuk salah satunya saya submit di jurnal online informatika Join, itu namanya Sinta 2. Di situ prosesnya saya salah satu topiknya saya tulis menjadi satu artikel. Nah, kita kan sudah nulis mas ya, sesuai dengan author goals tadi, apa aja yang dibutuhkan kita tulis. Satu kita submit ke OJS-nya mereka. Lah, kita submit, nanti dari pihak jurnal Join-nya akan memberikan informasi, terima kasih telah mensubmit. Terus kan kalau kita melakukan suatu perubahan di OJS akan ada email masuk ke kita. Itu emailnya otomatis ya? Otomatis mas. Untuk namanya submission kan. Udah, berarti status kita udah submit paper. Kemudian kita menunggu untuk di jurnalnya memberi review. Lah biasanya itu membutuhkan waktu 1-2 bulan mas. Emang agak lama mas kalau jurnal ya. Saya itu nanti jika review setelah selesai ada 2 keputusan. Biasanya di reject. Dengan catatan-catatan. Bisa dengan catatan atau tidak. Yang kedua diterima. Lah diterima pun biasanya ada yang langsung diterima, tapi kebanyakan ada revisi mas. Revisi major revision ataupun minor revision. Jadi setelah ada keluar hasilnya, terus kita revisi lagi, terus kita upload lagi. Iya benar. Kalau disuruh revisi, kita revisi lagi sesuai komentar itu tadi. Komentar reviewnya apa, kita ikutin. Lah ini tips juga mas. Ya. Kalau reviewer memberikan pertanyaan, ibaratnya ada 5 perbaikan, lah kita sebagai penulis harus memperbaiki 5 komen tadi ya. Jangan sampai salah satu tidak dijawab. Karena nanti ibaratnya kan gini, loh saya mau memutari 5 yang harus diperbaiki, kenapa yang balik cuma 4? Takutnya di reject kan eman mas ya. Kita kan udah kerjakan di reject gitu. Nah, kalau sudah itu kita perbaiki, dilihat oh ya dilengkapi aja mas, yang yang diminta seperti apa kita turutin. Jadi nggak usah lagi tambah-tambahin lagi. Nggak usah. Jadi kalau 5 ya 5. Nggak usah dikasih 4, nggak usah dikasih 6. Jadi pas gitu aja mas. Jadi lagi nih mas, setelah sebenarnya yang menjadi menarik dari idenya kita itu sebenarnya apa ya? Sesuatu hal yang berbeda, jadi perbedaannya itu kayak harus lebih menarik begitu, atau memang ada standar-standar khusus? Ya, untuk itu sebenarnya ada standar-standar khusus mas. Kurang lebih kalau jurnal itu tadi, apa sih kebaruan penelitian ini yang diajukan?
gitu. Ya, kalau untuk tempat-tempat publis karya tulis ilmiah yang menurut Mas itu recommended itu gimana-mana aja tuh? Nah, ini juga kita sharing Mas ya. Biasanya untuk tempat publikasi artikel ilmiah biasanya ada banyak. Kalau dari artikel conference biasanya kan setiap kampus kan punya acara conference Mas. Conference apa? Itu nanti kan bisa salah satunya lewat acara tersebut conference. Tapi kalau untuk artikel ilmiah yang jurnal itu ada dua tempat Mas. Kalau jurnal nasional yang terindeks Sinta bisa aja langsung cari di website Sinta Jurnal Indonesia. Nanti akan masuk ke websitenya Sinta. Di situ akan ada banyak pilihan. Kita masukkan aja keywordnya. Suka kita bidang informatika, tulis saja teknik informatika. Nanti akan muncul beberapa opsi jurnal dan dengan status Sintanya. Sinta itu kayak ranking indeksnya. Itu ada rankingnya. Jadi dari Sinta 1 sampai Sinta 6 tingkatannya. Jadi yang paling tinggi Sinta 1 Mas. Sinta 1, yang paling rendah di Sinta 6. Seperti itu. Itu untuk yang berreputasi nasional indeks Sinta. Kalau mau bagus lagi Mas, itu yang internasional. Biasanya itu Scopus Mas. Nah, Scopus pun tidak menutup kemungkinan tulisan mahasiswa bisa masuk di sana Mas. Ya, ini menarik Mas. Scopus kayak hal yang baru bagi saya. Sebenarnya Scopus itu apa tuh Mas? Scopus itu sebenarnya sama kayak tadi Sinta itu Mas. Jurnal yang terindeks. Kalau Sinta kan berskalanya nasional Indonesia saja. Jadi kalau Scopus ini internasional Mas. Dunia. Jadi kalau kita bisa cek juga di websitenya Scopus itu nanti akan muncul beberapa jurnal juga di seluruh dunia yang sudah terindeks dari, kalau di nasional kan namanya Sinta. Kalau di Scopus namanya kuartil Q. Itu kuartil itu apa tuh? Iya, itu pemeringkatan jurnalnya. Kalau Sinta 1 sampai 6, tapi kalau kuartil Q itu Q1 sampai Q4. Jadi yang terbagus Q1. Kayak Sinta 1 sampai Sinta 6, kalau Scopus Q1 sampai Q4. Standar seperti itu Mas. Oke. Ini lagi Mas. Jadi sebenarnya value atau manfaat bagi mahasiswa yang sudah yang sudah niat atau sudah punya niat untuk terjun di dunia penulisan mungkin atau dunia artikel ilmiah. Jadi manfaatnya bagi dia sendiri. Terus setelah selesai dia bisa upload, itu manfaatnya apa saja tuh Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Manfaatnya apa saja ya? Pasti banyak ya. Banyak Mas. Selain menambah portofolio, itu menambah informasi tulisan kita kan bisa dibaca oleh orang lain banyak. Kita kan bisa, kadang kalau orang berminat dengan tulisan kita akan menghubungi lewat email Mas biasanya. Jadi ketika kita upload kan pasti ada email corresponding juga, ada info author kan, info penulis dari mana. Jika orang berminat dengan research kita, kadang ingin tanya-tanya datasetnya, kan kita bisa share datasetnya, bisa sharing juga dengan dia. Itu juga kita itu bisa kenal orang lain. Apalagi kadang orang luar negeri kan juga sekarang kan jurnal itu bisa diakses secara internasional kan Mas. Jadi kan nggak hanya orang Indonesia mengakses jurnal kita, orang luar pun bisa akan mengakses juga. Jadi kayak media sosial juga jatuhnya. Ini jatuhnya ilmiah ya bener. Kayak Instagram gitu ya. Tapi untuk penulisan ilmiah. Oke. Jadi bisa menambah relasi juga. Nah selain itu Mas, kalau orang tertarik dengan artikel kita dan dia mensitasi, otomatis kan bisa terlihat, artikel saya sudah disitasi oleh beberapa orang. Kayak bangga kan saya. Jadi ada juga kayak jejaknya begitu jejaknya yang mensitasi paper ini siapa saja gitu. Luar biasa. Jadi ini lagi Mas. Kalau kita telah mengupload kan pasti ada kualitasnya. Jadi yang menentukan kualitas sebuah artikel ini itu apa aja Mas? Kualitas artikel ilmiah sebenarnya kualitasnya itu tergantung dari skup tiap jurnalnya ya Mas. Atau dari setiap landasan teori yang mungkin atau teori-teori yang dipakai. Untuk landasan teori pun teori yang dipakai itu tidak bergantung seperti itu. Tapi kan harus sesuai dengan tema tulisan yang kita tulis isinya. Itu yang menjadi kualitasnya juga ya. Kualitasnya ya itu tadi apa sih? Tawaran baru apa atau inovasi baru apa yang kita usulkan dalam penelitian kita. Biasanya dari situ sih. Dari situ jadi dilihat dulu inovasinya. Dari inovasinya, kemudian dari isi penulisannya kita. Ketika itu menarik dan relate plus dengan scope dari jurnal yang kita tuju. Boleh. Nah, ini Mas. Jadi mungkin bisa sharing-sharing motivasi lah bagi kita nih sebagai mahasiswa.
untuk semua mahasiswa lah. Jadi motivasi apa sih yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari biar niat untuk menulisnya kita itu tiap harinya terus tumbuh begitu. Iya, mungkin niatnya ialah tidak mensia-siakan tulisan yang ada. Jadi ketika sudah mulai, oke, kita lanjutkan aja tulis. Setelah itu kita coba submit gitu, kita coba publish. Gitu. Karena ketika kita selesai submit kan pasti ketika ada yang salah ada lagi ya. Kalau gitu kita juga kalau bingung kita bisa menghubungi dosen, karena kan dosen itu akan melayani mahasiswa pastinya kan. Nah, kita sharing dengan dosen, otomatis dosen akan membantu kita di situ. Nah, itu tadi teman-teman, setelah berbincang-bincang dengan Mas Agung terkait tentang penulisan artikel ilmiah, tips-tips dari Mas Agung itu sangat banyak. Pertama, tetap jaga kualitas semangat kita. Kemudian jangan pernah malu untuk mendiskusikan tentang topik-topik artikel kita, entah itu sama dosen, sama teman sekalipun. Dan satu hal yang menjadi catatan penting adalah jangan pernah ragu untuk senantiasa bagaimana laporan-laporan kita atau tugas-tugas kita mencoba untuk mempublishnya di media-media yang telah disediakan. Nah, itu mungkin teman-teman. Oke, mungkin pada hari ini cukup sampai di sini saja pertemuan kita. Terima kasih banyak Pak Mas Agung terhadap sharing-sharing untuk hari ini. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk ikuti terus podcast Vkom Umi. Dan kunjungi juga Instagram kami di vkom.umi dan websitenya vkom.umi.ic.id. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.